Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih solihah, anak-anak hebat, calon hafiz hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Jazakumullah. Apakah anak-anak sudah sholat duha? Jika belum, jangan lupa untuk sholat duha nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama ASEAN bidang ekonomi. Assalamualaikum. Siapa yang tahu apa saja bentuk kerjasama bidang ekonomi di ASEAN? Beberapa waktu lalu kita sudah mempelajari bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan serta sosial dan budaya. Sekarang kita cari tahu tentang bentuk kerjasama bidang ekonomi di ASEAN. Namun sebelum itu kita mengenal terlebih dahulu tentang ASEAN yuk. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian ASEAN. Yang kedua, bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, pengertian ekspor-impor. Yang keempat, tujuan ekspor-impor. Yang kelima, manfaat ekspor dan impor. Yang keenam, dampak positif ekspor dan impor. Yang ketujuh, dampak negatif ekspor dan impor. Dan yang kedelapan, contoh komoditas ekspor impor negara Indonesia. Yang pertama, pengertian ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi yang dirintis oleh 5 negara di Asia Tenggara. Negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand bersamaan dengan Deklarasi Bangkok. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dikenal juga dengan sebutan PERBARA, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam bahasa Indonesia. Saat ini anggota ASEAN telah bertambah 5 negara baru, yaitu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan ASEAN tentunya adalah untuk memakmurkan negara di Asia Tenggara melalui berbagai bentuk kerjasama. Salah satunya adalah bentuk kerjasama bidang ekonomi. Yang kedua, bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. 1. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal oleh berbagai negara-negara di dunia melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor.
Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Sampai sekarang ini, negara-negara itu tetap konsisten dalam menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. Beberapa negara anggota ASEAN telah menyatakan siap menjadi penyedia cadangan pangan untuk keadaan darurat. Adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama untuk memajukan sektor industri. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Hal itu merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Keberadaan AFTA berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Yang kelima, Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau Asian Cooperative Organization atau ACO adalah bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kooperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk gerakan kooperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Yang ketiga, pengertian ekspor-impor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi secara sederhana, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar dan jumlah produk barang tersebut ternyata sudah terpenuhi di dalam negeri, sehingga bisa dikirimkan ke negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat negara tujuan.
impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, tujuan ekspor impor. Tujuan ekspor yang pertama, untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk devisa. Yang kedua, untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi dan memperkenalkan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di dunia internasional. Yang ketiga, untuk melakukan penetrasi atau pembuka pasar baru di negara lain. Yang keempat, untuk menciptakan iklim usaha dan ekonomi yang kondusif, baik secara nasional maupun global. Yang kelima, untuk mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri. Yang keenam, untuk menjaga stabilitas kurs valuta asing terhadap mata uang dalam negeri. Tujuan impor. Yang pertama, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan barang produksi dapat diperoleh dari luar negeri. Yang ketiga, kebutuhan barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang kelima, manfaat ekspor dan impor. Manfaat ekspor yang pertama, menambah pendapatan devisa. Yang kedua, memperluas perdagangan bagi produk dalam negeri. Yang ketiga, menambah lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antar negara. Manfaat impor. Yang pertama, memperoleh bahan baku. Yang kedua, memperoleh teknologi modern. Yang ketiga, menambah pendapatan devisa. Dampak positif ekspor. Banyaknya inovasi produk, meningkatkan devisa negara dan jangkauan pasar yang lebih luas, mempererat persahabatan antar negara, menambah kemakmuran negara, menambah lapangan pekerjaan, dan meningkatkan efisiensi dan spesialisasi. Yang keenam, dampak positif ekspor dan impor. Dampak positif impor. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan konsumen. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri. Yang ketiga, alih teknologi. Yang ketujuh, dampak negatif ekspor dan impor. Dampak negatif ekspor ada 3. Yang pertama, menyebabkan kelangkaan barang pemuas kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal ke luar wilayah. Yang ketiga, menyebabkan eksploitasi besar-besaran hasil alam. Dampak negatif impor. Yang pertama, meningkatnya angka pengangguran. Yang kedua, membuat persaingan industri dalam negeri akan kewalahan dengan produk luar negeri. Hal ini akan membuat tekanan kepada pengusaha atau industri dalam negeri. Yang ketiga, devisa negara akan terus mengalami pengurangan jika terus melakukan impor. Hal ini terjadi karena konsumsi yang berlebihan terhadap barang impor. Yang keempat, timbulnya ketergantungan terhadap produk asing. Dan yang kelima, eksploitasi SDA yang besar-besaran. Yang kedelapan, contoh komoditas ekspor impor negara Indonesia. Di sini ada bagan komoditas ekspor impor Indonesia, di mana negara tujuan Malaysia
Ekspor Indonesia adalah karet, udang, kopi, hasil hutan, tekstil, batu bara, kopra, dan palm oil serta turunannya. Sedangkan impornya produk kimia, perangkat optik, kapal laut, dan bangunan terapung, kendaraan, dan bagiannya. Singapura ekspor Indonesia yaitu minyak mentah, karet alam, timah, kayu lapis, kosmetik, kertas, alat telkom, alat tulis. Sedangkan impornya biji gandum dan meslin, bawang putih, garam, dan BBM. Thailand ekspornya ikan segar dan beku, pupuk urea, besi baja, pakaian jadi, semen, batu bara, kertas, kayu lapis, tembakau, dan besi. Sedangkan impornya beras, jagung, gula pasir, minyak goreng, bawang merah. Brunei ekspornya semen dan barang bangunan, pakaian jadi, mineral hasil olahan, tepung, rokok. Sedangkan impornya minyak mentah, peralatan transportasi, dan permesinan. Filipina ekspornya minyak bumi, bahan pupuk semen. Impornya bawang merah, kelapa, dan tembakau. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika masih bingung, bisa kirim pesan ke Ustazah nggih. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah anak-anak solih-solihah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.